Ya, dan pemirsa, kita akan memantau arus mudik 2025 di sejumlah lokasi dan kita sudah terhubung dengan Amrina Rida di Tol Cikampek kilometer 57, lalu ada Henry Aprila di rest area kilometer 207A Pali Kanci, dan ada pun juga Hamzah Hasibuan di pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Namun kita ke Amrina terlebih dahulu di Tol Cikampek kilometer 57. Amrina, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Togi dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas terkini di kilometer 57 Jalan Tol Jakarta Cikampek pada hari ini terpantau sudah ramai lancar. Dan kalau kami memantau sekarang memang situasinya ini kendaraan bisa melaju dengan normal, dengan kecepatan normal bahkan juga maksimal, dan juga tidak ada kepadatan ataupun juga ketersendatan. Situasi ini cukup berbeda dengan 15 menit yang lalu, karena 15 menit yang lalu ini sempat situasi di arah dari Jakarta menuju ke arah Jawa Barat ini sempat padat merayap yang didominasi oleh kendaraan bus antar kota, antar provinsi dari program mudik gratis pemerintah. Namun kalau untuk sekarang memang situasinya adalah sudah ramai lancar dan juga kepadatan ini sudah mulai berkurang sehingga kendaraan bisa melaju dengan kecepatan maksimal, Togi. Dan namun memang kalau kami berdasarkan mendapatkan informasi dari pihak Polda Jawa Barat yang juga mendirikan pos pantau di rest area kilometer 57 ini, pada beberapa hari terakhir memang sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan yang melintas di Jalan Tol Jakarta Cikampek. Dan pada hari ini per jamnya ada sekitar 4.000 kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Angka ini adalah angka yang cukup naik signifikan apabila dibandingkan dengan hari-hari biasa, karena di hari-hari biasa ini untuk jumlah kendaraan yang melintas berada di angka 1.500 hingga 1.600 kendaraan yang melintas. Artinya pada hari ini pada pukul 6 hingga pukul 10 pagi tadi per jamnya ada kurang lebih adalah 4.000 kendaraan yang melintas atau 2 kali lipat dari hari-hari biasa. Dan memang Togi dan juga pemirsa, kalau kita melihat bagaimana prediksi dari pemerintah, dari pihak kepolisian, lalu juga dari Jasa Marga, ini diprediksi untuk puncak arus mudik akan terjadi esok hari. Artinya hari ini adalah satu hari menuju hari prediksi puncak arus mudik, sehingga untuk kenaikan volume kendaraan ini sudah mulai terlihat, yang mana tentunya dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian lalu lintas ini akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan apabila terjadi pada puncak arus mudik. Di antaranya adalah melaksanakan kontraflow, lalu juga one way hingga ganjil genap mulai pada 27 Maret atau hari ini, dan rencananya akan dilaksanakan pada pukul 14. Namun Togi, bahwa untuk pelaksanaan one way dan juga kontraflow ini sebenarnya ada barometer, yakni adalah kendaraan yang melintas harus berada di angka lebih dari 6.400 kendaraan per jamnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, sekarang masih berada di angka 4.000 kendaraan per jamnya, sehingga kita masih nantikan nanti apakah memang untuk kendaraan yang melintas ini mencapai lebih dari 6.400 dan apakah jadi dilaksanakan rekayasa lalu lintas one way, kontraflow dan juga ganjil genap, mengingat untuk rekayasa lalu lintas tersebut ini sifatnya situasional. Kami akan terus pantau, Togi, dan tentunya bagi para pengemudi ataupun juga pemudik ini dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan juga memastikan keadaan kendaraan agar tetap dalam kondisi yang baik agar sampai dengan tujuan dengan selamat. Togi. Baik, terima kasih Amrina atas informasinya. Lalu kita ke Henry Aprila di rest area kilometer 207A Pali Kanci. Henry, apakah sudah ada peningkatan volume kendaraan di sana? Togi, kalau untuk di siang hari kami sampaikan perbaharui arus lalu lintas, kondisi arus lalu lintas pada puncak arus mudik yang akan diprediksi pada esok hari. Berbeda halnya dengan 30 menit yang lalu, ini tadi di pintu masuk rest area kilometer 207A Pali Kanci ataupun Palimanan Kanci sempat belum terjadi kepadatan maupun antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area kilometer 207. Kalau untuk saat ini kami pantau sudah mulai terjadi kepadatan, bahkan antrian kendaraan untuk masuk ke rest area kilometer 207. Berbeda halnya dengan di samping kanan kami saat ini di ruas jalan tol dari arah Jakarta untuk menuju ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur.
Timur juga sudah mulai diramaikan oleh para pengendara, baik itu kendaraan pribadi yang didominasi oleh kendaraan berplat B, yakni dari arah Jakarta untuk menuju ke kampung halaman di kawasan Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kemudian juga dari pihak kepolisian pun menyampaikan, dari Polres Cirebon Kota yang menyampaikan jika nantinya terjadi kepadatan kendaraan akan diterapkan sistem rekayasa lalu lintas. Nah, untuk beberapa rekayasa lalu lintas ini akan seperti halnya akan diterapkan jika nantinya dari arah Jakarta ini sudah mulai masuk volume kendaraan sebanyak 3.000 sampai dengan 6.000 kendaraan per jamnya dengan 3 jam berturut-turut, maka akan langsung diterapkan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow. Kemudian jika nantinya sejumlah volume kendaraan yang sudah mulai meningkat hingga 8.000 kendaraan per jamnya dengan 3 jam berturut-turut, maka akan langsung diterapkan sistem rekayasa lalu lintas one way ataupun sistem rekayasa lalu lintas satu arah. Nah, kalau untuk saat ini memang untuk rekayasa lalu lintas belum diterapkan oleh pihak kepolisian Cirebon Kota. Namun untuk rest area kilometer 207 ini pintu masuknya sudah mulai dipadati, bahkan antrian kendaraan pun sudah mulai terlihat. Adapun juga memang kapasitas yang disediakan oleh pihak Jasa Marga, kalau informasi sebelumnya kami mendapatkan informasi bahwa kapasitasnya mencapai 400 sampai dengan 500 kendaraan saja. Untuk periode arus mudik 2025 ini akan ditambahkan menjadi 800 sampai dengan 950 kendaraan yang bisa masuk ke rest area 207 ini. Kemudian juga selanjutnya itu untuk para pengendara tentunya diinformasikan hanya bisa berhenti ataupun melakukan istirahat sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya ke kawasan Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Ini diberlakukan sepanjang ataupun selama 30 menit saja, yang kemudian akan bisa langsung melanjutkan perjalanannya. Nah, adapun memang himbauan dari pihak Jasa Marga sendiri yang menyampaikan untuk para pemudik sendiri tetap memastikan untuk saldo e-tol tercukupi agar tidak terjadi ketersendatan kendaraan di gerbang tol. Kami akan terus pantau sampai sejauh mana kepadatan yang terjadi di kilometer 207 ini. Togi. Baik, terima kasih Henry atas informasinya. Selanjutnya kita ke Hamzah Hasibuan di pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Hamzah, bagaimana situasi terkini di sana? Apakah sudah mulai ramai oleh para pemudik? Ya, Togi dan juga pemirsa, terkait dengan arus lalu lintas yang terjadi di pertigaan Malangbong, Garut, Jawa Barat, ini menurut pantauan kami sudah ramai lancar. Sudah banyak pemudik yang melintas baik roda 2 maupun roda 4 yang mengarah ke daerah Jawa Barat dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Untuk mengetahui lebih detail terkait dengan lalu lintas yang terjadi di Malangbong, sudah bergabung bersama kami AKP Suwarna selaku Kapolsek Malangbong, Garut, Jawa Barat. Selamat siang Bapak. Izin Bapak mungkin bisa diupdate terkait dengan lalu lintas di Malangbong kali ini. Baik Mas, kami perlu jelaskan pos pengawanan Malangbong ini membawahi 5 titik posgatur. Yang mana posgatur tersebut, pertama posgatur Sesak Besi, Bandrek, Pasar Lewo, Pasar Malangbong, SPBU Malangbong, dan Tanyakan Andir. Demikian Mas. Baik Pak, apakah sudah ada terjadi kemacetan sejak pagi tadi Pak? Hasil pemantauan dan pergelaran rekan-rekan, alhamdulillah untuk jalur arteri yang melintas di pos Pam Malangbong tidak ada yang peningkatan signifikan, hanya sebatas kepadatan, namun hal tersebut bisa diatasi oleh rekan-rekan di lapangan. Baik Pak, terkait dengan titik macet yang biasanya terjadi kemacetan ini ada di mana saja Pak? Baik, apa perlu kami sampaikan, titik trouble spot yang ada di pos Pam Malangbong ini, yang pertama di Pasar Lewo, tepatnya sebelum alun-alun Malangbong. Yang kedua pertigaan Malangbong ini ada pasar juga. Yang ketiga ada tanjakan yang cukup curam, yang cukup panjang, yaitu Tanyakan Andir. Hanya 3 titik trouble spot yang ada di pos pengamanan Malangbong ini. Baik Pak, untuk antisipasi nanti terkait dengan kemacetan, apakah akan ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan Pak? Baik Mas, untuk apabila terjadi kepadatan, karena dominnya ada di Satlantas Polres Garut, kami selalu berkomunikasi dengan Pak Kasatlantas. Beliau adalah dominnya yang melakukan CB-CB apabila dipandang perlu untuk dilakukan sepenggal ataupun penarikan manual. Nanti beliau akan memberikan arahan kepada kami yang di lapangan CB-CB apa yang akan dilakukan. Demikian Mas. Baik, yang terakhir mungkin Pak bisa diberikan himbauan kepada para masyarakat ataupun pemudik yang akan melintas di jalur Malangbong kali ini Pak. Kami mengimbau kepada para pemudik, tolong jaga kesehatan, jaga keselamatan. Yang faktor utama adalah keselamatan. Sesuai dengan moto
mudik kali ini adalah mudik aman, keluarga nyaman. Intinya seperti itu. Apabila terasa melelahkan, terasa capek, silakan kami sediakan di Pospam untuk beristirahat sejenak sambil nanti setelah pitch kembali bisa melakukan perjalanan selanjutnya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih AKP Suwarna. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, Togi dan juga pemirsa, berikut keterangan dari pihak kepolisian Malangbong Garut di mana ini masih belum terjadi kepadatan ataupun ketersendatan dari kendaraan para pemudik baik roda 2 maupun roda 4 khususnya di pertigaan Malangbong. Togi dan juga pemirsa, dapat saya jelaskan bahwa di belakang saya ini merupakan jalan raya Malangbong Bandung yang mengarahkan para pengemudi jalan ini mengarah ke Bandung dan juga Garut. Sedangkan di sebelah kanan saya ini merupakan ruas jalan raya Malangbong Tasik yang mengarahkan ke arah Jalan Raya Lingkar Gentong dan juga Tasikmalaya, di mana ini merupakan salah satu jalur selatan non-tol yang digunakan para pemudik untuk melakukan mudik ke beberapa daerah di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Selain itu ada juga di pertigaan Malangbong ini Jalan Raya Malangbong Wado, di mana Jalan Raya Malangbong Wado ini mengarahkan para pengendara ke arah Sumedang. Kemudian juga dapat kami sampaikan, Togi dan juga pemirsa, bahwa pertigaan Malangbong ini menjadi salah satu titik ataupun trouble spot di mana kemacetan sering terjadi. Hal ini ditambah dengan aktivitas masyarakat yang hadir ke pasar Malangbong yang berada di pertigaan ini, yang menambah kemacetan dan juga keramaian yang ada di pertigaan Malangbong. Togi dan juga pemirsa, nantinya kami akan selalu mengupdate apakah akan ada peningkatan volume kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 di Jalan Raya Malangbong kali ini yang mengarah ke Tasikmalaya dan juga beberapa daerah di Jawa Tengah. Kembali ke Anda, Togi. Baik, terima kasih Hamzah melaporkan langsung dari kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada Henry di KM 207 Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Dan ada pun juga Amrina di Tol Cikampek KM 57. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu rekan-rekan.